Apa itu makalah? Menurut Tanjung dan Ardial, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu, yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Sistematika penulisan makalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Bagian pertama pendahuluan meliputi latar belakang, yaitu berisi penjelasan tentang pentingnya topik yang akan dibahas. Kedua, ruang lingkup masalah, berisi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan menjadi batasan masalah. Yang terakhir adalah maksud dan tujuan penulisan, berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Bagian selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian yang relevan dengan ruang lingkup masalah, yang meliputi pembahasan singkat tentang teori pendukung berdasarkan kajian pustaka yang relevan, dan pemaparan tentang alternatif pemecahan masalah yang dibahas, serta juga didukung oleh kajian pustaka yang relevan. Bagian terakhir adalah penutup. Penutup berisi tentang penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan singkat yang meliputi: pertama, kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang dibahas. Kedua, saran yang merupakan pendapat penulis yang mengacu pada topik yang telah dibahas. Kesalahan umum dalam penulisan makalah ada 2 hal. Yang pertama, kesalahan pada isi makalah, dan yang kedua, kesalahan pada teknik penulisan makalah. Nah, berikut ini akan kita bahas apa-apa saja kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh makalah tentang perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Mari kita lihat apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam makalah ini. Yang pertama ada kata pengantar. Kata pengantar sebenarnya kalau dalam makalah mini itu jarang saya anjurkan untuk ditulis, karena biasanya kata pengantarnya itu bagus tapi ternyata isinya tidak bagus. Itu sayang sekali. Nah, di sini kata pengantarnya sudah oke. Jadi tidak terlalu urgen kata pengantar ada di makalah seperti ini. Sekarang kita lihat bagian pendahuluannya. Di sini penulis menuliskan subjudulnya berupa B pendahuluan, seharusnya A ya, mungkin penulisnya lupa. Nah, pendahuluan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal berisi tentang latar belakang, kemudian problematika permasalahan, kemudian apa tujuan dari penulisan ataupun solusi yang ditawarkan dari problematika yang dipaparkan. Nah, di sini penulis memulai dengan diawali dengan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di kota Jakarta ya. Kemudian di paragraf kedua masuk ke bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri sangat disambut dengan baik. Kemudian paragraf terakhir tentang bagaimana mahasiswa yang berkuliah di luar negeri, contohnya negara Jepang dan bla 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 bla. Nah, sayangnya di sini tidak ada mencantumkan referensinya dari mana. Kemudian juga di sini tidak dipaparkan apa sih sebenarnya permasalahan yang ingin dibahas dalam makalah ini dan apa tujuan dari ataupun harapan dari solusi yang ditawarkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2 yaitu pembahasan. Di sini tertuliskan C. Nah, pembahasan di sini tidak ada sub-judulnya lagi, jadi langsung C pembahasan, kemudian semuanya tidak ada anak-anak judulnya ya, subjudulnya tidak ada. Nah, dari teknik penulisan jelas ya dari awal tadi, di sini penulis tidak menggunakan rata kiri rata kanan ya. Padahal teknik penulisan itu juga sangat mendukung sebuah makalah ataupun tulisan apapun itu ya, sebuah karya ilmiah. Kenapa? Ketika orang melihat tulisan kita, pasti yang dilihat itu pertama kali adalah bentuknya. Jadi kalau bentuknya saja sudah kacau ya, susunan tulisannya tidak bagus, rata kiri, tidak rata kanan, maka pembaca pasti akan menilai, oh ini pasti tulisan isinya juga tidak akan bagus. Padahal kan belum tentu. Siapa tahu tulisan kita bagus, isinya bagus, tapi karena teknik penulisannya itu tidak bagus, maka
pembaca langsung mengambil kesimpulan, oh ini tulisan yang tidak bagus, seperti itu. Nah, di sini dimulai dengan pengertian bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi di sini juga tidak ada mencantumkan referensinya, ya. Kemudian peringkat bahasa Indonesia di dunia, peringkat ke-26. Nah, ini juga tidak ada referensinya dari mana. Kemudian tiba-tiba masuk ke paragraf. Nah, di sini juga ya, paragrafnya tidak beraturan. Antar paragraf itu tidak ada kohesi dan koherensinya. Dikutip dari sumber channel YouTube. Sumber channel YouTube-nya tidak dicantumkan alamatnya. Kemudian ya, di video lain bla 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 bla, seperti itu. Nah, di sini ada menyebutkan satu referensi dari majalah Kompas tahun 2011, seperti yang diungkapkan peneliti Badan Bahasa dan selanjutnya, bahwa bla 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 bla. Tapi sayangnya setelah saya cek di daftar pustaka itu referensi Kompas tidak ada dalam daftar pustaka. Nah, ini sangat dipertanyakan ya untuk seorang penulis karya ilmiah. Karena nanti akan dipertanyakan, oh ini kenapa sumbernya ada di dalam pembahasan tapi tidak ada dalam daftar pustaka. Maka ini bisa dianggap sebagai tulisan yang melakukan plagiasi. Seperti itu ya. Kemudian terakhir penutup, kesimpulan. Jadi dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan ya. Kita itu sebenarnya tidak perlu dituliskan di sana ya, cukup dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla, seperti itu. Kemudian saran ya. Oke, sarannya sudah oke. Kemudian kita lihat terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya sangat-sangat tidak layak ya. Bagaimana teknik penulisan daftar pustaka yang benar? Sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 3 SMP ya. Kemudian di kelas 3 SMA juga dipelajari bagaimana menulis daftar pustaka ya. Ini jelas salah ya. Apalagi mengambil referensi dari blogspot ya, blogspot.com, kemudian http YouTube, sudah selesai. Nah, ini daftar pustaka seperti ini sangat tidak disarankan untuk dijadikan rujukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah seperti makalah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini referensinya tidak dapat dipercaya ya. Gunakanlah daftar pustaka yang bisa kita percaya. Seperti apa? Yang kredibel itu adalah buku, jurnal, ataupun kalau mau dari internet ya, jurnal bisa, atau dari lembaga resmi pemerintah, tapi bukan milik pribadi seperti blogspot, WordPress, seperti itu ya. Itu saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya, ataupun terdapat dalam penulisan makalah tugas kuliah mahasiswa ya. Memang keterampilan menulis ini adalah keterampilan yang paling sulit di antara 4 keterampilan berbahasa ya. Dari menyimak, kemudian berbicara, membaca, kemudian menulis. Itu tadi, karena keterampilan menulis adalah keterampilan produktif ya. Jika orang tersebut banyak membaca ya, pasti dia pintar dalam menulis. Itu saja intinya ya. Demikianlah pembahasan makalah pada video kali ini. Pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana contoh penulisan makalah yang baik dan benar. Terima kasih.